more than I had before. These words are from my heart, these words are not made up. I will live for you, and I am devoted to you. Hey, oh, hey, King of Majesty. Just to be with you, my Lord. Come on, bring it out. Just to be with you, my Lord. Jesus, you're the Savior of my soul. And forever and ever, oh, I give my praises to you. I give my praises to you. Hey, hey. Oh. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart, these words are not made up. I will live for you, I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you're the Savior of my soul. And forever and ever, oh, I give my praises to you. I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Yeah, and forever and ever I give my praises to you. Oh, yeah, Jesus, you are the Savior of my soul. Yeah, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you're the Savior of my soul. And forever and ever, oh, I give my praises to you. I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever, oh, I give my praises to you. I give my praises to you. Yeah.
aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. We say, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. One more time, say, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
Shalom teman-teman semuanya, Shalom Eco Generation. Senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani teman-teman semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul lagi, sekalipun dalam keadaan yang online. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bukan hanya sekedar informasi, tetapi mentransformasi kehidupan kami. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi sesuatu yang merubahkan kehidupan kami. Mari berbicara kepada setiap kami ya Allah, sampaikan isi hatimu, berkati hambamu, berkati mulut bibir hambamu, supaya hanya perkataan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap jemaatmu ya Allah. Kami siap mendengarkan firman Allah, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, di dalam ibadah kita hari ini teman-teman, tema yang diberikan kepada saya adalah kemenangan di tengah lembah kekelaman. Kita mau sama-sama belajar bagaimana di dalam lembah-lembah kekelaman kita tetap dapat menjadi orang-orang yang menang. Teman-teman, saya percaya bahwa setiap kita diciptakan sebagai orang yang menang. Kita percaya, kita merayakan kemarin kebangkitan Yesus dan kita bersyukur bahwa Yesus bukan hanya Tuhan yang mati untuk kita, tapi Yesus adalah Tuhan yang bangkit bagi kita. Itu sebabnya Yesus menyatakan kemenangannya bagi setiap kita sehingga kita layak disebut sebagai orang-orang yang menang. Nah, bagaimana kita mau belajar di tengah kehidupan kita yang seringkali dipenuhi lembah kekelaman ini, kita juga mau menjadi orang-orang yang menang dan mengalami kemenangan di dalam lembah kekelaman kita. Mari buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-6. Di sini diceritakan bagaimana Daud memasmurkan pengalamannya bersama dengan Tuhan dan menceritakan bagaimana Tuhan adalah gembala yang baik bagi Daud. Kita belajar di ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa sekali ya, Daud menyaksikan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan diceritakan juga di ayat yang keempat, ya sekalipun Daud melewati lembah kekelaman, ya dia berkata bahwa ia tidak akan takut sebab Tuhan bersama dengan dia. Teman-teman, kita belajar Daud ini adalah orang yang hebat. Dia mengalami begitu banyak krisis dalam kehidupannya, termasuk yang dikatakan lembah-lembah kekelaman. Lembah-lembah kekelaman, apa yang dimaksud dengan lembah-lembah kekelaman? Nah, Daud menggambarkan lembah-lembah kekelaman adalah masa-masa yang sulit yang dialami dalam kehidupannya. Jadi ketika Daud memasmurkan Mazmur 23 ayat yang keempat ini bukan hanya sekedar perkataan saja, tapi Daud sungguh-sungguh mengalami saat-saat yang sulit dalam kehidupannya di lembah-lembah yang kelam. Ada gembala yang baik, yaitu Tuhan yang memegang tangannya, yang menyertai Daud melewati setiap lembah kekelamannya. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar dengan sederhana. Bagaimana dari pengalaman Daud, kita juga bisa menjadi orang-orang yang menang di tengah lembah-lembah kekelaman kita. Nah, saya pelajari ada 4 hal yang penting yang perlu kita pahami sehingga kita bisa menjadi seperti Daud yang menang di setiap lembah kekelaman kita. Nah, yang pertama kita mau belajar dari Daud adalah kita perlu menyadari bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari lembah kekelaman. Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Daud bilang, Tuhan gembalaku, dia yang menuntun aku. Tetapi perhatikan baik, Daud mengajari kita. Sekalipun Tuhan menuntun kita, sekalipun Tuhan menyertai kita, tetapi tuntunan dan penyertaan Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari lembah kekelaman. Seringkali memang Tuhan mengizinkan kita mengalami lembah-lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Tapi tentunya ada tujuan yang mulia, ada hal-hal yang baik yang Tuhan ingin ajarkan kepada setiap kita. Ya,
Ya, Alkitab mencatat tokoh-tokoh dalam Alkitab juga mengalami banyak sekali lembah kekelaman sekalipun Tuhan menyertai mereka. Ya, dalam Mazmur 43, dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, Alkitab mencatat Yesus meminta murid-muridnya pergi menyeberang menggunakan perahu, dan di tengah jalan mereka mengalami badai. Ya, tokoh-tokoh Alkitab yang lain juga seperti Paulus yang digigit ular, kemudian Yohanes Pembaptis yang harus masuk penjara, Daniel di gua singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego perlu masuk ke dapur perapian. Tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa yang disertai oleh Tuhan sekalipun mengalami penyertaan Tuhan juga tetap mengalami lembah-lembah kekelaman dalam kehidupannya. Dunia kita ini sekarang penuh dengan dosa, begitu kacau. Itu sebabnya sekalipun Tuhan menyertai kita, seringkali memang kita harus masuk di lembah-lembah kekelaman kehidupan kita. Masa-masa sulit yang tidak mudah yang kita alami. Kehidupan kita ini memang disertai dan juga dipenuhi dengan berbagai masalah. Tapi kita mau belajar lagi dari Daud. Apa yang Daud lakukan di dalam lembah kekelamannya sehingga ia menjadi seorang yang menang sekalipun di dalam lembah kekelaman. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari pengalaman Daud adalah di dalam lembah kekelaman, ketakutan adalah musuh terbesar kita. Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Penting sekali menyadari bahwa di dalam lembah kekelaman, ya, Daud menegaskan dia tidak takut bahaya. Kenapa? Karena rasa takut adalah musuh terbesar kita di setiap lembah kekelaman kita. Dalam masalah, dalam pergumulan, ya, iblis sengaja, salah satu cara terbaik iblis menghancurkan kita adalah membuat kita menjadi takut. Kenapa? Rasa takut itu memang akan ada di setiap kehidupan kita. Tetapi iblis selalu berusaha supaya rasa takut itu menguasai kita. Maka ketika rasa takut itu menguasai kita akan kehilangan damai sejahtera, kita akan kehilangan ketenangan, sehingga kita akan sangat mudah melakukan hal-hal yang bodoh, bahkan bisa jadi menyalahkan Tuhan. Jadi rasa takut adalah musuh terbesar kita di dalam lembah kekelaman. Kita perlu belajar seperti Daud, sekalipun di dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak mengizinkan iblis menguasai dirinya melalui rasa takut. Teman-teman perhatikan baik. Ya, seringkali ketika kita mengalami masalah dan kita mengalami rasa takut, kita menjadi tidak percaya, bahkan meragukan Tuhan. Kita menjadi kehilangan damai sejahtera, khawatir, sehingga kita kehilangan pengharapan kita. Alkitab mengajari kita banyak sekali penjelasan dan peringatan supaya kita tidak menjadi takut. Ya, dalam Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan bilang begini, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Teman-teman, Alkitab berusaha mengajari kita, mengingatkan kita supaya kita ini tidak mudah dikuasai dengan rasa takut. Ya, firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes 16 ayat 33b. Firman Tuhan bilang begini, "Di dunia kalian akan menderita, tetapi tabahkanlah hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia." Yesus telah mengalahkan dunia. Apa sih yang paling ditakutkan oleh manusia? Saya percaya salah satunya adalah kematian. Semua orang takut mati, betul nggak? Tapi Yesus mengalahkan dunia, bahkan mengalahkan kematian. Dia tidak hanya mati untuk kita percaya dan kita tahu. Dia juga bangkit bagi kita. Maka ketika ketakutan pun dikalahkan, ketika kematian pun dikalahkan, tidak ada satupun yang terlalu menakutkan bagi kita selama kita bersama dengan Yesus. Amin. Yang ketiga, kita mau pelajari, kalau yang pertama kita pelajari dari pengalaman Daud bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu menghindarkan kita daripada lembah yang kelam. Yang kedua, kita juga pelajari bahwa di dalam lembah kekelaman, ketakutan adalah musuh terbesar kita. Yang ketiga, kita mau pelajari bahwa ternyata selalu ada penyertaan Tuhan di dalam lembah kekelaman. Yang percaya katakan amin. Ya, selalu ada penyertaan Tuhan di dalam lembah kekelaman. Dalam Mazmur 23 yang keempat tadi, Daud juga bilang begini, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku." Daud menjelaskan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupannya. Perhatikan yuk ayat-ayat sebelumnya, Daud berulang kali bilang begini, dia adalah gembala yang baik. Daud menyebutkan Tuhan dengan kata sebutan ketiga, menunjukkan tentang Tuhan. Tapi di kalimat ini Daud tidak bilang dia. Daud bilang apa? Engkau.
Jadi di kalimat ini Daud tidak sedang menjelaskan tentang Tuhan, tapi Daud sedang berbicara dengan Tuhan. Dia bilang engkau dengan kata sebutan orang kedua yang artinya begitu dekat. Tuhan tidak jauh, Tuhan hadir dan bersama dengan Daud. Ya, saya suka sekali dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan BIS dikatakan begini. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya sebab engkau menemani aku. Teman-teman, Daud mengajari kita kenapa dia tidak takut. Karena di poin yang ketiga, dia percaya selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa Tuhan akan menemani dia di dalam lembah kekelaman. Teman-teman, engkau mungkin merasa kesepian, tapi engkau tidak akan pernah sendirian. Sekalipun engkau mengalami masalah yang buruk dalam lembah kekelaman, kau ditinggalkan oleh teman-temanmu, engkau tak pernah sendiri karena ada Yesus yang bersama-sama dengan engkau. Teman-teman, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dalam lembah kekelaman. Yesus menopang kita, Yesus bersama dengan kita, Yesus pegang tangan kita, maka segala sesuatu akan menjadi baik. Kemudian Daud juga berkata begini, ya, sebab engkau menemani aku, di yang terjemahan BIS tadi, engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan apa? Tongkat dan gada. Ya, firman Tuhan bilang Tuhan menyediakan tongkat dan gada. Tongkat berbicara tentang alat yang menuntun kita, mengarahkan kita. Seringkali kita bingung dalam lembah terlalu gelap, kita nggak melihat ya jalan untuk kita keluar. Tapi perhatikan, Tuhan bilang Dia gembala yang baik yang akan menuntun kita. Tetapi juga ada gada. Gada berbicara tentang alat pelindung yang tidak akan membiarkan kita diserang oleh musuh. Ketika ada hal yang buruk datang kepada kehidupan kita, Tuhan akan melindungi kita dengan gadanya. Jadi poin ketiga kita belajar bahwa selalu ada penyertaan Tuhan di dalam lembah kekelaman. Yang terakhir kita mau belajar. Apa yang kita dapat pelajari dari pengalaman Daud tentang gembala yang baik. Daud mengajari kita yang keempat bahwa setiap lembah kekelaman pasti akan berlalu. Lihat di ayat yang keempat tadi, Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tahukah teman-teman, kata aku berjalan di situ dalam terjemahan bahasa Inggris, ya sebenarnya berarti aku berjalan melewati. Ya, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris. Jadi apa? Tuhan itu mengizinkan kita melewati lembah kekelaman dan tidak tinggal di dalam lembah kekelaman. Tidak akan selamanya kita ada di situ. Tidak akan ada selamanya kita dalam pergumulan kita. Tidak akan selamanya kita dalam kesulitan kita. Percayalah, kita akan berjalan melewati semua masalah lembah kelam dan pergumulan kita. Akan ada waktunya selesai dalam kehidupan kita. Tuntas dalam kehidupan kita. Kita akan lewati, kita akan overcome, kita akan mengatasi semuanya itu. Ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini dalam Efesus 6 ayat 10. Dengarkan baik. Akhirnya, nah katakan akhirnya. Ya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kita hanya akan menjadi kuat. Kita hanya akan mampu melewati lembah kekelaman kita. Kita akan mampu menjadi pemenang di dalam lembah kekelaman kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Seekor domba, dia hanya akan mampu melewati lembah kelam ketika dia terus dekat dengan gembalanya dan mengikuti arahan gembalanya. Saya berdoa kita belajar bersama-sama di poin yang keempat. Tidak ada badai yang tidak akan bisa kita lewati. Tidak akan badai yang tidak akan kita lalui. Selama kita bersama dengan Tuhan, maka semua badai kehidupan kita, setiap lembah kekelaman kita akan kita lewati. Yang percaya, katakan amin. Teman-teman, saya berdoa apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat buat setiap kita. Ada 4 hal penting yang bisa kita pelajari dari pengalaman Daud. Ketika dia berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, penyertaan Tuhan tidak selalu menghindarkan kita daripada lembah kekelaman. Engkau akan mengalami lembah kekelaman, tapi jangan takut. Ya, karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, dalam lembah kekelaman, ketakutan adalah musuh terbesar kita. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan. Tapi biarlah kehidupan kita sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Yang ketiga, selalu ada penyertaan Tuhan dalam lembah kekelaman.
Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Engkau mungkin merasa sendiri, tapi engkau tidak pernah sendirian. Ya, Tuhan selalu bersama dengan kita dan menemani kita. Dan yang terakhir, setiap lembah kekelaman kita pasti akan berlalu. Tidak ada lembah kekelaman yang selamanya. Tidak ada pergumulan yang abadi. Semua pergumulan dan masa-masa sulit pasti kita lewati ketika kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Saya berdoa ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Bapa. Kami percaya bahwa kami menjadi orang yang menang di dalam lembah kekelaman. Kami tahu Tuhan bahwa penyertaan-Mu tidak selamanya meluputkan kami dari lembah kekelaman. Seringkali kami memang harus melewati Tuhan lembah-lembah kekelaman, tapi kami tidak akan takut karena Tuhan bersama dengan kami. Kami juga mau belajar supaya tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi kami mau belajar dikuasai sepenuhnya karena Tuhan. Yang ketiga Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan. Kami percaya bahwa selama-lamanya Tuhan menyertai kami dan Tuhan menemani kami. Sehingga di dalam masa-masa sulit kami tidak sendirian. Kami punya Tuhan yang memeluk kehidupan kami. Kami juga belajar Tuhan. Kami percaya tidak ada pergumulan, tidak ada lembah kekelaman yang abadi dan selama-lamanya. Semua badai, semua lembah kekelaman, semua pergumulan pasti akan berlalu selama kami menggantungkan kehidupan kami di dalam Tuhan, memegang sepenuhnya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, sampaikan kebenaran-kebenaran ilahi untuk memimpin kehidupan kami. Kami berdoa dan kami terima segala berkat firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.